Cuma kaku banget, santai aja. Oh iya, yang dipegang teh. Berdiri dari tahun 2017. 2017 awal ya. Ya. Di Paling enak ya apa ini marginal bunga hitam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Gudang Podcast by Gudang Project Entertainment. Yoi, biar tidak bisa diedit dan tidak ganti host, maka saya adalah host pertama dan satu-satunya. Jadi Amin. Jadi di episode pertama kali ini di Gudang Podcast kita ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol ya santai aja lah. Jadi sedapatnya, seenaknya kita aja gitu kan. Buktinya kita podcast ada motor lewat. Ini kan slow aja. Ada anaknya yang punya tempat lagi mengamuk-ngamuk di dalam. Ini apa-apa juga. Suara jangkrik, suara apa ini? Iya, slow aja. Yoi. Jadi kita di sini di Gudang Podcast kita ngobrol-ngobrol sama band-band lokal sih, lebih tepatnya band-band lokal Sangatta yang kredibilitasnya sudah tidak usah diragukan lagi. Di sini kita hitungannya konsepnya nongkrong ya. Ya, Nongkrong. Duduk sila. Ini bedanya cuman ada lampu sama direkam nih. Itu aja bedanya. Selebihnya nggak ada. Selebihnya kayak nongkrong biasa aja. Kali ini kita kedatangan Paku Fly. Paku Fly. Ya, oi, wis. Paku Tumpul. Yang nama panggilan fans itu. Oh, nama panggilannya apa? Paku Tumpul. Paku Tumpul, mantap. Jadi kalau ada tukang yang paku terus lepas, udah ininya yang ketinggalan tajamnya di dalam, nah itu fansnya Paku Fly. Sebutannya Paku Tumpul. Yoi. Keren juga ya, Paku Fly, Paku Tumpul. Tumpul dah tuh. Paku Fly, Paku Tumpul. Timur Tengah watanya. Jadi saya Julak Hadi, saya di sini bertugas menjadi host untuk Gudang Podcast dan kali ini kita sudah kedatangan Paku Fly, tentunya teman-teman yang hitungannya sih baru beberapa minggu, bulan apa tahun nih yang baru mengeluarkan single nih. Bulan ya, baru beberapa bulan yang lalu mengeluarkan single pertama apa kedua? Single pertama dan on the way proses untuk video klipnya. Jadi kita bersama Paku Fly kali ini ada vokalisnya dulu nih. Saya Ichal. Ini udah nggak usah diraguin lagi, dia apa ya hitungannya, dia tuh dutanya kok iya aku pengikutnya salam Pak Ketua. Emang dia bikin komunitas baju garis-garis Indonesia. Yoi. cabang ketiga di sana. Masih ada kan bajunya? Ada, kalau kamu hitam putih tahanan belakangnya mau. Kalau jadi anggota bisa. Yoi, ini ada Ichal Paku Fly dan di sebelahnya ada sang gitaris. Sang gitaris ya bener ya? Sebenarnya gitaris. Ya, benar. Emang ngerangkap. Ya, Karena ada drummer, jadi merangkap dulu. Oke, jadi seorang gitaris, drummer, produser, Waduh. dan juga tukang gulung kabel kalau live. Ya, kalau itu ya. Ya. Ada Mr. Andi. Yoi. Panggilannya apa sih nih kalau mau di Paku Fly? Panggilan apa itu? Panggilannya kalau untuk kamu sendiri? Ya. Andi aja ya. Andi Sigit. Beda lagi. Beda orang. Beda. Dia kalau di panggung panggilannya Andi, kalau di bawah panggung Andi Metal Freak. Beda lagi. Oke, selalu. Bang Andi lawan nonton. Dia kalau di panggung Andi. Kalau di bawah panggung? Di bawah panggung Andi Suprajitno. Oke, kita lanjut ke Andy. Oh, Andy ya. Baru nggak aku baru nggak. Aduh. Nah, yang takutnya dia ngelawak mic-nya di sana kedengeran percuma. Orang ini kenapa ketawa apa gua nih? Kemudian ada player sejuta band. Iya. Andalannya. Yoi. Di Paku Fly namamu siapa? Bayu. Oh, Bayu. Kalau yang dikenal orang-orang yang pinjam duit, kamu namanya siapa? Bayu Rahmat Jati. Nama lengkap. Fotokopi KTP ada ya kan? Boleh ngomong kasar enggak sih? Bebas. Anjing.
Terlalu kasar, gak boleh, gak boleh. AJG. Dasar kamu hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Oh iya. Panjang juga ya kalau ngatain orang ya. Ya, di sini ada Paku Fly dan berdiri dari tahun 2017. 2017 awal ya. Ya. Di biasanya kan kebanyakan band-band di Sangatta tuh berdiri pada saat ada event. Ah, Nah, pasti awalnya sering kan? itu, Pasti sering awalnya, kan? iya benar. Kenapa benar. Paku Fly waktu itu berdiri karena ada event apa waktu itu? GS ya, Grace Stage Grace Stage keberapa? Yang terakhir ini 8 kah berapa nih? Yang terakhir. Yang terakhir lupa aku. Yang di STC. Di STC. Ya, Yang di STC, sorry. Di belakang Di STC belakang, itu. di belakang STC. Oh iya Grace benar. Stage berapa? Lupa 9 ke 8. Oh, jadi masuknya kompilasi apa yang Garage Stage-nya? Grace Stage-nya Om. Garage Stage-nya Bukan dulu. kompilasi, ya. Baru masuk kompilasi masuk nggak? Enggak masuk. Berarti untuk event ya waktu itu ya? Ya. Oke. Karena waktu itu kita belum ada lagu sendiri. Oke, waktu itu. Nah, jadi Garage Stage kenapa jadi akhirnya memutuskan untuk wah, kita bikin nih Paku Fly untuk event ini? Karena apa ya? Bosan sebenarnya cover terus. Jadi kita semakin kesini ya mau aja band ini serius gitu loh. Bukan hanya sekedar untuk cari panggung, bukan hanya sekedar tunggu ada event baru kita aktif lagi untuk latihan ngeband itu. Sebelum ke situ awal berdirinya sendiri tongkrongan kan? Personil yang pertama kali waktu itu siapa-siapa aja? Masih ingat nggak? Masih dong. Masa lupa ya? Masa lupa. Pertanyaan itu juga aneh banget sih. Dia yang bikin. Iya ya, kan dia juga yang bikin. Waktu itu siapa-siapa aja? Personil pertama itu awal pertama kali terbentuk itu saya di posisi gitaris vokal, basis Lukman, basis dan vokal juga, Fikar di gitar dan vokal juga, dan terakhir di drum Andre. Oke. Nah, itu Ical bahkan belum masuk juga di Ical pertama kali itu belum masuk. Masih nongkrong di pagar depan itu ya biasanya. Masih nongkrong di situ. Di barikade biasanya berdiri. Tiga warna. Yoi. Masih begini, yoi. Ya. Gitu dia. Dikira nonton padi kali. Oh gitu. Jadi pertama kali berempat. Nah, kenapa kepikiran bikin band punk gitu? Sebelumnya memang bandmu yang sebelum Paku Fly apakah sudah band punk atau gimana? Kalau saya sendiri sih awal ngebandnya pop, band pop, dan ketemu ya 4 orang itu dan diperkenalkan. Sebenarnya sebelum dari itu sih kayaknya, iya sebelum saya ada band dulu namanya Dream Street. Oke, Dream Street. Dream Street itu memang di situ belajar awal tentang punk. Sebenarnya dulu paling benci juga aku sama punk itu sebenarnya. Oh iya? Serius. Iya beneran. Okay. Kenapa? Karena apa ya, image-nya mungkin kali ya, di mata masyarakat itu amburadul, pokoknya meresahkan lah, mabuk-mabukan lah di jalanan. Tapi makin kesini mendalami punk, pelajari punk ya. Di musik terutama ya. Di musik bener di lirik itu jatuh cinta langsung dengan punk. Jadi mendalami apa sih itu punk, sejarahnya, kenapa punk itu harus pakai emblem, atributnya dulu. Kenapa harus moha, kenapa harus tatuan itu. Semakin sini makin jatuh cinta, ternyata pandangan yang dulu jelek tentang punk ternyata salah. Oke. Sebelum ke situ ke Cal deh, Cal. Waktu itu yang bikin kamu tertarik akhirnya sebelum dari Paku Fly, apakah kamu sudah pernah dulu punya band punk juga? Di sebelumnya pernah. Sebelumnya pernah di Sulawesi apa di sini? Di Sulawesi waktu itu. Oke. Sudah berapa lama waktu itu punya band punk? Enggak lama sih, cuman berapa tahun kamu sama band yang lebih setahun le? Setahunan. Ya, setahunan. Nah, itu sama seperti Paku Fly atau lebih ini lagi? Apanya itu? Waktu itu alirannya? Alirannya sama persis Paku Fly. Sama seperti Paku Fly punk juga. Ya, tapi cuman di sana itu bandnya yang ngejim aja. Oke. Cuman sekitar ada event, ayo main, ada event nih. Ayo, ada jadi gigs underground, ayo main. Gitu aja, tapi tidak ada untuk keseriusan gitu. Berarti kamu sebelumnya sudah pernah nonton Paku Fly juga sebelum kamu masuk, berarti pasti kan sudah pernah ngeliatin Paku Fly. Iya, gimana nggak ngeliatin orang setongkrongan terus. Terus ya. Berarti awal kamu sebelum masuk bandnya pun sudah satu tongkrongan berarti. Sudah sering terbawa, sudah sering mereka sering juga masukin anak-anak tentang ini, gimana ini
sering-sering. Oh, gitu. sharing-sharing. Sering ke anak-anak. Jadi kayak ada influence apa tentang punk, kamu juga ngasih tahu. Jadi sama-sama cari tahu juga di Iya, situ. sama-sama cari tahu. Oke. Nah, si anjing ini nih. Ini si Bayu ini sering banget gonta-ganti personil. Nah, kamu tuh sendiri di Pakufly itu gimana? Gara-gara nggak ada yang ngajak band lain, nggak ada yang ngajak. Mereka kasihan kan sama gua. Band lain ngajak satu event Iya. ya. Yang ngajak serius enggak ada. Iya, itu dia. Oh, iya. Kamu sendiri wes seberapa pang sih kamu tuh? Anjir, seberapa pang? Ngeri banget. Seberapa pang dah tuh? Karena lagi ini kalau dilihat dari lifestyle-nya memang cukup pang. Sangat-sangat pang kalau kelihatan ya dari ini. Karena definisi pang yang kamu pahami sendiri itu yang seperti apa, Bay? Ya kayak gitu loh, kayak lagu-lagunya Via Valen tuh. beda gue gambar pakai mic. Apa nih yang gimana? Iya, maksudnya kamu akhirnya bergabung juga di Pakufly dengan genre punk pula ya kan, yang dimana kalau kamu kan hitungannya popang kan jatuhnya ya. Popang kalau dari definisi kamunya sendiri. Nah, kenapa akhirnya kamu oke nih aku bergabung sih sama Pakufly nih dengan genre yang lumayan dibilang beda sih, cukup beda, tapi dibilang masih ada garis benang merahnya juga masih ada. Nah, alasan waktu itu bergabung di Pakufly itu apa? Nah, dari gua belajar gitar SD itu emang punk. Oh gitu. Iya, tapi memang enak sih ya belajar kunci punk tuh emang enak sih sebenarnya. Paling simpel kan. 3 chord bener. Itu kan ngulang-ngulang itu. Iya bener. Semua lagu pasti ada chordnya itu. Iya sih. Gua sampai ngebandingin lagu Bumerang sama lagunya Superman is Dead. Gua dengerin dulu kan lagu Bumerang. Anjing, gua nggak bisa ngikutinnya. Mau joget juga gua bingung kan. Kalau lagu punk kan enaknya, sono sini. Musiknya gimana, joget, musiknya gini. Udahlah, gue stay aja punk. Oke, sampai sekarang. Nah, berarti kalau Kandi nih, kalau kamu sendiri nih berarti bikin Pakufly dan makin kesini makin serius sampai akhirnya yang mungkin di awal-awal dari kalian sendiri ini gimana? Karena kan band punk itu sendiri kalau bukan di skena yang bener-bener banyak banget orangnya, rasa untuk serius dengan band yang beraliran punk itu kan kayaknya gimana ya, semangat itu pasti nggak sebesar anak komunitas yang banyak banget orangnya gitu kan. Apalagi di Sangatta sendiri juga bisa terhitung seberapa banyak gitu kan orang-orang yang menganut kepercayaan bahwa punk itu bukan hanya stigma yang buruk, tetapi juga banyak banget hal-hal baik di dalamnya gitu. Nah, kalian sendiri dengan orang yang tidak sebegitu banyak di kota-kota lain ya, yang kayak kita ngeliat di Bandung, kayak kita ngeliat di Malang, di Sulawesi segala macam itu kan bisa puluhan dan ratusan kan bahkan kan. Nah, kalau kalian sendiri akhirnya membuat oke, Pakufly kita seriusin nih, waktu itu apa tuh yang membuat itu terjadi? Yang membuat itu terjadi sebenarnya ya karena itu tadi sudah bosan sebenarnya untuk cover-cover terusan, cover lagunya orang. Jadi kita mencoba untuk buat lagu sendirilah. Ya kita dari lagu itu dan semakin kesini ya kami ingin serius walaupun di Sangatta ini yang pecinta dengan punk beberapa, tapi tujuan pertama memang untuk punk ini sebenarnya menyuarakan pendapat itu lewat lagu. Karena sebagian besar juga lagu-lagu punk itu kan lirik yang frontal ya. Iya benar. Itu makanya aku bikin jatuh cinta sama punk ya karena liriknya itu. Salah satu alasan pertama kalinya kamu jatuh cinta sama punk itu. Di lirik lagunya Marginal Negeri Ngeri itu. Itu ya. Aku jatuh cinta. Ya. Kamu lagu pertama atau apa nih yang bikin kamu jatuh cinta sama punk? Kalau saya lebih ke Casualties, We Are All We Have. Wih, ngerti itu kamu? Ngerti nggak ya? Ngerti. Tapi saya senang ya. Apa ya? Karena aku juga salah satu orang yang kalau ngelihat lagu instrumennya dulu kalau aku. Instrumennya dulu kalau aku. Terus ketika saya mendengar itu, ini lagu asik juga. Saya cari-cari, ternyata ini genrenya punk, genrenya perlawanan. Pertama kalinya kamu dengar musik punk tuh lagu itu? Iya, lagu itu. Terus ke Indo ada Superman is Dead, terus ke Marginal, dan seterusnya lagi. Oke, berarti lumayan Kamu musik pertama yang kamu dengar punk
Apa? Ini ribet banget ya satu mic ya. Ini aja Mas. Ini Kan aja. lebih dekat ya padahal ya. Beda genre. Oh beda genre. Beda Oh, ya. genre. Kamu nggak bisa pakai yang ini. Gue kayak gini kesetrum anjing. Musik pertama yang kamu dengar, musik punk pertama yang kamu dengar dan akhirnya kamu jatuh cinta sama musik punk. Bunga hitam kalau ini. Asik. Setara. Yoi, ngeri. Bunga hitam. Kamu pertama kali dengar tuh kelas berapa? SD kelas 5. SD kelas 5 dengerin punk, dengerin bunga hitam. Gara-gara kakak kelas gua. Oh, dari kelas. Bawa masih zaman-zaman kaset kan. Nah, Telin berat. cuman kaset yang dulu pakai pulpen kalau mau balikin. Dia bawa bawa kasetnya nggak jelas kan, gua tanya apa nih kaset pang, setelin ada bawa 3 deh, marginal, bunga hitam sama tong sampah. Yoi. Yang gua habis itu baru Emang marginal. boleh sih marginal bawain bunga hitam ya boleh, cuman bukan itu waktu itu. bukan Oh, sama setelan manggungnya oh setelan manggung. pakai make up semua bunga Oh hitam. gitu, ya benar. Kamu akhirnya jatuh cinta sama musik punk karena itu. Nah, Kalau kamu sendiri ngelihat musik punk itu sampai akhirnya kamu mau nekunin, sampai mau ngulik, bahkan kan kamu juga ada beberapa stok lagu juga kan buat Paku Fly kan. Nah, kenapa kamu akhirnya pengen oke deh, musik punk ini sebenarnya bisa nih menjadi salah satu alternatif buat aku menyalurkan bakat musik. karena Kalau Andi tadi kan dari lirik nih, kalau liriknya berani, liriknya frontal dan bisa menyuarakan. Kalau kamu sendiri gimana? ya karena itu liriknya gampang dibikin, emang realitanya kan. Iya ya, hal-hal Kalau- sekitar aja kan Iya, sebenarnya. kalau gue bikin lirik-lirik cinta kan, ya you know lah, kayak gimana kan? Iya, buntu. Bayu tuh cuman bisa bilang iya sama ayo kalau soal bucin ya. Karena dia bucin banar. Mau disuruh bikin lirik cinta ya ampun. Makanya liriknya udahlah tentang isu sosial, isu Oke, lingkungan, oke. gitu-gitu aja. Oke. Terus juga chordnya menurutmu juga masih bisa dipelajari ya? Masih bisa, masih simpel lah. Dia bisa diikutin siapa-siapa gitu. Oke, karena tujuannya juga lagu punk sendiri dari kamu sendiri, yang penting semuanya bisa menikmatin. Bisa menikmati, bisa pesannya bisa tersampaikan. Oke, kembali ke Paku Fly lagi. Kalau waktu itu akhirnya memilih nama Paku Fly. Ya. Nah itu kenapa? Ada 2 unsur bahasa yang dimana kalau orang tidak sadari adalah dikiranya satu suku kata satu ini nih. Padahal kalau yang benar-benar memperhatikan ya, Paku Fly itu ada 2 bahasa loh, bahasa Ya. Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa Ya. tidak dipilih salah satu aja? Paku terbang atau apa bahasa Inggrisnya Paku apa sih? Nail ya? Enggak tahu juga aku kalau bahasa Inggrisku nol. Nail ya bener ya? Iya kan? The nail fly gitu misalnya. Ya, benar. Nail terbang. Itu balik juga. Itu balik juga satu Inggris satu Indonesia juga. Kenapa waktu itu? Karena kalian Kalimantan kan sering lihat paku terbang apa gimana? Enggak juga sih, mungkin karena enggak paham bahasa Inggris ya. Oke. Jadi kita bilang Paku Fly aja, paku terbang. Itu sebenarnya yang mendapatkan itu Paku Fly itu Fikar. Oke, celetukan apa udah di konsep apa gimana? Kayaknya sih sudah dikonsep seperti yang terjadi biasa di Makassar itu. Oke. Busur. Oh, Nah, I see. busur, lebih tepatnya busur. Jadi dianggap itu paku terbang kan. Yang busur gimana apa seperti zaman dulu itu sniper lah Oh, katanya ya kan. I see. Dia, senyap Diam, pas dilihat suruh tertancap. Iya. Itu Diam pakulin aja di sini. Jadi itu sebenarnya dari situ filosofi Paku Fly diambil. Jadi kita lagu langsung mengena tanpa diam-diam tapi ngena gitu loh. Oke. Lagunya. Oke. Lagu-lagu awal-awal yang kalian hobi bawain sebelum akhirnya menciptakan Nafsa ini sendiri, sebelum-sebelumnya tuh apa aja? Marginal udah pasti. Marginal pasti. Udah pasti nih. Lebih tepatnya sih memang marginal sih. Kenapa ya? Aku tuh punya pertanyaan gitu. Kenapa Marginal tuh sangat menjadi Kiblatnya lah, primadona, sangat menjadi ikon besar gitu. Jadi kayak kalau kamu band punk kalau belum pernah bawain Marginal kayaknya nggak lengkap gitu. Iya, benar. Nah, kenapa kalau dari Paku Fly sendiri kenapa akhirnya memilih oke kita harus pernah bawain lagunya Marginal? Karena lagu pertama yang didengarkan ke saya itu ya, jadi makanya mungkin aku jatuh cinta sama Marginal. Nah pas dari situ aku cari tentang Marginal. Oh ternyata Marginal memang dulu pada saat zaman Orde Baru memang benar-benar menyuarakan Oke. sampai turun ke jalan. Jadi
Tidak hanya mungkin nggak tahu ya apakah pang pertama yang ikut terjun ke jalan atau bagaimana. Jadi sampai sekarang ya kiblatnya pang ya memang di marginal kalau bagi Indonesia saya ya, di Indonesia bahkan. Oke, berarti udah pasti tuh ya. Jadi kayak bahkan Marginal sendiri bukan hanya seperti band-band yang membayangkan bagaimana kondisi, tapi juga mengalami berarti. Iya, mengalami benar-benar juga. mengalami langsung di zaman-zaman itu. Oh, isi sama. Richard tadi sama seperti Paku Fly katanya. Nah, kamu Cal kenapa sebegitu intunya gitu ke pang sendiri gitu, apalagi ke marginal juga gitu loh. Nah, kamu sendiri kalau untuk ke Paku Fly seperti apa nih bayangan atau mungkin nih Paku Fly ini di bawah seorang Ical bagaimana nih, seperti apa? Karena Ical di sini sebagai vokalis kan, berarti sebagai orang yang dimana mengarahkan musik secara tidak langsung di atas panggung ketika sedang perform gitu. Kamu sendiri seperti apa Cal melihatnya? Apa itu? Panjangnya pertanyaanku. Nggak ada yang dia paham. Apa itu? Panjangnya itu. Kurang kena ya. Naikin lagi bos, ini bos, anunya bos, promahnya bos. Udah neken 2 loh. Kenapa kalau ke Paku Fly sendiri apa yang kamu kenapa saya bisa di Paku Fly gitu? Aha. Kenapa saya bisa di Paku Fly ya itu intinya karena hati itu nah. Wih, hati itu nah nggak bisa sudah kalau sudah ngomong masalah hati itu. Nggak bisa sudah. Nah, gimana ya? Ya kalau saya di Paku Fly kan sebelumnya nih saya punya band yang di 3 warna. Iya. Nggak apa-apa sebut aja, nggak apa-apa juga. Terus, yang beda genre waktu itu, berbeda genre. Sempat keluar jalur dikit. Terus masuk lagi ke jalur bersama dengan Paku Fly. Ya maksudnya jati diri saya di sini. Wah, ini musiknya bagus sesuai dengan karakter saya. Oke. Kan Paku Fly itu musiknya ke punk, dan punk sendiri itu ada slogan yang dimana anti kemapanan. Nah, ini pertanyaan buat kalian semua nih. Jadi ini kalian mungkin punya versinya masing-masing. Andi dulu, karena kan seorang Andi vokalis dulu. Oke, boleh. Woi, ini nih aku senang nih tantangan yang kayak gini-gini nih. Anti kemapanan gitu kan. Kita hidup pokoknya dari jalan, kita harus kuat segala macam bla 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 bla. Betul. Bayu kerja di salah satu perusahaan. Kamu kerja di salah satu perusahaan, staf marketing pula ya kan. Setelannya yang tiap pagi wangi gitu. Iya kan? Rapi gitu. Andi yang juga wira swasta. Nggak ada anak pang yang mikir-mikir kalau beli efek itu cuma Andi. Gini ya. Nah, ini Cal. Ini penting nih kita lurusin nih Cal, karena banyak banget stigma yang kalau kamu anak pang nggak boleh kemapan gitu, nggak boleh punya tabungan, nggak boleh baju rapi. Menurutmu gimana Cal? Menurut saya gini, pang itu sendiri kan kebebasan ya. Betul. Kebebasan dalam artian kebebasan yang bertanggung jawab. Oke. Kamu bebas mengekspresikan diri kamu sendiri. Gimana mau kamu musikmu, gimana tampilanmu. Yang penting dalam artian kamu harus bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasanmu itu sampai mengganggu orang lain. Oke. Kamu bebas di jalan, tapi dengan cara mengganggu orang lain itu salah, bukan kebebasan. Oh, I see. Jadi bahkan mungkin teman-teman kita yang berpenampilan seperti itu hanya oknum pasti ya, dari beberapa hal-hal yang lain gitu pasti. Ada orang yang beberapa. Dan itu juga oknum pasti kan. Berperilaku pang, tapi intinya hatinya atau perilakunya enggak mencerminkan. Enggak mencerminkan seorang pang. Definisi pang sendiri yang kamu anut itu yang seperti apa, Cal? Kalau saya sendiri ya itu silakan Amir. Ya itu kalau pribadi saya ya itu kebebasan yang bertanggung jawab. Itu yang buat saya cinta terhadap pang. Karena apa? Lirik-lirik lagunya mau kemana bro? Aman aja bang, lewat aja di sini nggak apa-apa. Ya Allah, anak pang lapar. Anak pang lapar. Ada nasi nggak? Ada sayang. Oh gitu, jadi kebebasan yang mana juga bertanggung jawab. Jadi di situ tuh yang kamu lakukan berarti di hal yang dilakukan sama yang dijiwainya itu ya, yang pang yang kamu ini ya. Oke, bukan berarti pang itu harus tinggal di jalan, ugal-ugalan. Harusnya minta-minta enggak seperti itu.